Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan kali ini saya bersama salah satu mahasiswa saya dari program studi S1 Bisnis Digital. Nah, sudah ada siapa di sini? Boleh mungkin sapa soulmate dulu, terus memperkenalkan diri. Oke, aku kenalan ya. Ya. Halo soulmates, good day mates. Perkenalkan aku Masya Putri Basalma dari Prodi S1 Bisnis Digital dan aku biasa dipanggil dengan Aca, Ibu. Aca, oke. Aca, apa kabar Aca? Alhamdulillah sehat, Ibu. Kan hari ini kita mau podcast bareng jadi saya harus sehat. Oh ini, harus semangat gitu harus ya. semangat, bener-bener. Oke, Aca, kita mau bahas apa hari ini Aca? Oke, jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang perilaku konsumen yang udah diteliti ke produk Mixu. Mixu, oke. Jadi teman-teman kelas perilaku konsumen, terutama timnya Aca gitu ya, kelompoknya Aca itu mencoba untuk menganalisis dan melakukan riset ya terhadap konsumen-konsumen yang berbelanja di Mixu gitu ya. Nah kemudian apa yang bisa diceritakan dari hasil riset yang sudah dilakukan Aca? Mungkin kita satu persatu gitu ya. Poin pertama apa dulu mungkin? Oke, sebelum kita masuk ke poin-poin tentang Mixu deh, Iya. ada satu fun fact yang Ibu tahu nggak ya? Oh, apa Kalau tuh? misalnya tuh Mixu terkenal dengan kayak malaikat pencari ruko kosong. Kayaknya saya pernah denger deh. Iya. Kayaknya saya pernah dengar. Lucunya Mixu itu karena memang dia expansion ya. Mungkin ini bakal jadi salah satu topik poin kita hari ini. Nah, dia tuh expansionnya banyak banget kan di Indonesia. Lama-lama sampai ada meme di sosial media tuh katanya malaikat pencari ruko kosong. Karena bener-bener kalau misalnya ada ruko kosong tiba-tiba Langsung ada Mixu. ditempatin Mixu, bener. Mau sebesar apapun atau sekecil apapun pasti tiba-tiba ada Mixu. Bahkan yang lucunya adalah dia tuh nggak cuma di ruko. Kadang tuh kayak kalau di mall-mall gitu. Pokoknya kalau ada satu kios kosong gitu ya. Itu tiba-tiba ada Mixu. Itu lucu Atau sih. kadang kayak di pinggir jalan gitu ya. Kayak saya ada di dekat rumah saya tuh awalnya tuh saya mikir ini apaan sih gitu ya, kayak bangunan ini juga nggak ada penghuninya juga, tapi tiba-tiba nggak lama Ada jadi Mixu. Mixu. Benar-benar tiba-tiba aja gitu di pinggir jalan ada rukonya, ada kiosnya, ada store-nya Mixu gitu. Dengan yang warna khas merah Iya, dan maskotnya itu. Betul. Nah, Oke, jadi itu mungkin salah satu fun fact yang bisa nunjukin kenapa sih Mixu booming di Indonesia belakangan ini kali ya. Oke. Tapi Ibu tahu nggak sih mungkin selain itu kira-kira apalagi sejarah Mixu untuk sebelum masuk ke Indonesia? Apa ya? Mungkin Aca boleh bantu jelasin? Oke, karena aku juga dari riset ya. Bu, ya. Iya dong. Jadi Gimana? kalau secara yang aku tahu ya di Mixu itu mungkin nggak terlalu detail, cuman sebelum dia benar-benar lebar banget ya mungkin kayak yang tadi Ibu bilang kayak di kios kecil gitu tuh udah sering ketemu Mixu, jadi kayak udah banyak banget kan. Itu tuh sebenarnya awalnya tuh beneran kios yang sangat kecil di Cina. Oke. Dan ini tuh dibuatnya sebenarnya kayak esrut doang. Esrut dinamain dengan Mixu untuk ngehidupin suatu keluarga dari oleh Zhang Hongxiao kalau nggak salah namanya. Oke. Nah, dari sebelum masuk Indonesia itu tuh awalnya kan kios kecil, tapi lama-lama dia berkembang terus sampai akhirnya dia punya apa sih namanya? Kayak LTD atau perusahaannya sendiri gitu ya. Namanya Mixu Ice Cream and Tea Trading CO Ltd gitu kan. Dalam jangka waktu berapa lama tuh mulai dari yang store kecil itu sampai akhirnya jadi perusahaan yang besar? Wah itu jauh banget Bu. Kalau store kecilnya itu tuh dari 1997. Nah terus dia mulai berkembang gitu kan, awalnya cuman 6 kios doang ya. Itu kalau nggak salah di tahun 2003 maaf ya. 2003. Terus mulai maju-maju lagi 2005, 2007 itu masih perkembangan sampai akhirnya dia punya perusahaan itu di sekitar 2008. Oke, 2008. Kemudian mulai menyebar di negara lain ya selain Cina. Mulai masuk ke negara lain, ekspansi itu mulai kapan tuh berarti? Nah itu tuh ekspansi itu mulai sekitar 2018an. Jadi sebelum dia bener ekspansi keluar itu mungkin Ibu tahu kalau misalnya Mixu itu dia produksi sendiri ya. Kayak apa yang mereka bikin segala macam itu tuh Bikin produknya sendiri. Mixu, iya. Nah, Kayak homemade gitu ya? iya, jadi sebelum mulai masuk Mixu itu dia tuh bikin satu perusahaan lagi yang isinya buat ngefasilitasi bahan-bahannya gitu kan. Nah itu tuh ada di sekitar tahun 2012. Oke. Nah dari 2012 maju terus pengembangan di Cina. Lama-lama di bulan November 2018 ini tuh dia udah bikin maskot.
Nah dari 2018 juga itu dia mulai buka cabang. Jadi buka cabang itu pertamanya di Hanoi, Vietnam. Terus 2020 dia baru buka cabang pertamanya di Indonesia. Oh, oke. Berarti kan masih baru banget kan? Berarti di Indonesia baru sekitar 4 tahun. Iya betul. Ya nggak sih? Betul. Tapi perkembangannya tuh udah gimana ya? Kayak tadi ya, kayak ada ruko kosong sedikit pasti langsung ditempati Mixu gitu kan. Betul. Terus yang datang ke sana itu juga biasanya kayak ngantri, rame kan biasanya tempatnya itu. Dan saya tuh kayaknya nggak pernah ngelihat satu gerai Mixu tuh yang nggak ada pengunjungnya atau yang nggak ada konsumennya, pasti ya selalu ada gitu ya. Nah kira-kira dari hal ini Aca, apa sih yang sebenarnya menarik dari Mixu sampai akhirnya mereka tuh kayak punya konsumen yang luar biasa banyak gitu? Oke. Kalau menurut Aca gimana? Kalau menurut saya ya, ini mungkin kita bahas dulu dari yang mereka baru datang nih 2020. Kan 2020 kita nggak langsung tahu nih kalau misalnya ada yang namanya Mixu apaan sih gitu. Cuman seingat saya itu tuh sempat trending di TikTok dalam keadaan mereka belum halal gitu. Cuman ini enak saya pernah dengar juga gitu, ini enak banget, rasanya enak, harganya murah gitu. Kalian harus sangat coba, terjangkau. Iya, sangat amat terjangkau. Jadi itu sebenarnya awal mulanya di mana mulai rame. Semakin mungkin semakin karena mereka tahu oh ya ini kayaknya berpotensi nih di Indonesia gitu kan, ramai banget. Jadi dibuka terus tuh kayak gitu. Akhirnya ya udah ekspansinya banyak kan sekarang. Nah, terus kenapa bisa jadi sebanyak itu? Mungkin tadi ya dari faktor promosi gitu kan. Dibilang kalau misalnya harganya itu benar-benar murah dan juga dengan kualitas yang enak, itu menurut saya nih ya sebagai mahasiswa atau tahun 2020 saya masih anak SMA ya, itu sangat amat worth it lah Bu. Bener-bener emang buat jajan gitu. Terus lokasinya mereka sejauh ini ya yang saya tahu standarnya itu seenggaknya mereka punya AC. Terus punya tempat duduk yang emang bener-bener kayak ini tempat kalian buat nongkrong, ini tempat kalian buat ngobrol kayak gitu. Jadi tuh vibes ambience-nya tuh enak gitu kan. Nah kalau berdasarkan riset yang saya cari ya Bu ya, kalau konsumen Mixu itu tuh kebanyakan memang anak muda. Jadi targetnya memang mereka sesuai nih gitu. Makanya rame banget dan juga promosinya lewat TikTok. Itu kan bener-bener targeted segmented banget kan gitu kan. Karena kalau misalnya bicara tentang minuman kekinian ya, sebenarnya kan sebelum Mixu juga udah masuk merek-merek lain ya. Walaupun konsepnya tuh lebih ke apa sih kayak boba drink kan. Boba drink. Nah, kemudian Mixu hadir kayak menawarkan sesuatu yang baru, tapi sebenarnya tuh kayak minuman hampir sama kan. Iya, cuman mereka custom doang. Iya, custom doang. Terus mereka mungkin ada es krimnya juga. Kalau minuman yang boba-boba itu kan rata-rata nggak jual es krim kan. Emang beneran minuman doang. Jadi kayak mereka tuh menawarkan sesuatu yang fresh, yang tadi dari sisi store juga store-nya nyaman. Terus menariknya Mixu ini juga dia itu di pemukiman penduduk tuh juga ada store-nya ya, Aca, kalau saya perhatiin. Kalau misalnya kayak minuman kekinian lah, ya, let's say ya, maksudnya kayak Chat Time, kayak Hop itu kan rata-rata mereka tuh adanya di mall, di pusat perbelanjaan. Jarang banget tuh mereka yang buka store sendiri yang di tengah pemukiman penduduk. Nah, ini Mixu menawarkan itu gitu. Jadi benar-benar dia kayak tadi Aca bilang, segmen pasarnya itu, target pasarnya itu memang kalangan bisa dibilang menengah sampai menengah ke bawah gitu ya. Kemudian karena harganya murah juga mereka tuh nargetinnya ke konsumen muda nih seperti kalian, mahasiswa, pelajar gitu ya. Jadi memang gak heran mereka akhirnya masuknya itu ke area-area yang pemukiman penduduk, sekolah gitu ya, karena memang pengen lebih dekat sama konsumennya. Betul, pintar Mixu ini Bu. Iya benar-benar targetnya tuh sesuai gitu. Iya, dan kalau misalnya tadi Aca bilang konsumennya tuh lebih ke anak muda, justru karena mereka masuknya ke pemukiman penduduk, kadang tuh banyak juga keluarga-keluarga loh yang datang ke sana bawa anak kecil. Nah kalau Ibu lihat tuh sering banyak banget. Ini fenomena lebaran, dapat uang jajan kan ya. Jajannya ke Mixu ya? Iya, jajannya ke Mixu. Jadi kayak salah satu pengalaman di keluarga saya sendiri gini. Dapat nih uang jajan terus mama aku mau jajan es krim gitu. Oh ya udah kita jajan ke Mixu aja tapi pakai uang THR kamu ya. Iya. Jadi ramai. Terus nongkrong deh tuh di Mixu ya kan? Karena memang posisinya enak banget buat nongkrong gitu kan. Jadi comfortable, nggak cuman kalau misalnya kita nongkrong di kafe kan kadang nggak enak untuk anak-anak kecil ya karena banyak yang rokok mungkin. Tapi karena Mixu ini indoor gitu, jadi ya memang mereka menargetkan itu untuk keluarga dan anak-anak muda gitu. Jadi pinter sih kalau kata saya. Oke, nah ini berarti kita udah masuk ke pola
perilaku konsumen ya. Benar, Salah satu penjelasannya seperti itu ya Aca ya. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan perilaku konsumennya Mixu seperti yang teman-teman sudah lakukan riset sebelumnya? Kalau misalnya itu saya pengen ngebahas tentang gimana sih mereka untuk milih menu dari Mixu. Oke. Gitu. Jadi bisa dibilang Mixu itu kan kayak most of menunya sangat-sangat manis kan ya. Ya kan? Manis semua sih kayaknya. Semua, iya justru. Tapi untuk menyeimbangkan hal tersebut, ini tuh dia ada beberapa yang menunya nggak terlalu manis lah. Cuman mungkin kalau untuk orang yang tidak suka manis itu masih tetap manis ya Bu ya. Gitu. Kalau nggak salah kayak lemonade itu kan nggak terlalu manis. Jadi mereka tetap menyeimbangkan preferensi orang-orang yang mungkin tidak suka manis gitu kan. Karena biasanya kan keluarga kalau bapak-bapak nggak terlalu suka manis ya gitu. Bahkan seingat saya sejauh ini ada perkembangan menu dari mereka. Mereka tuh bikin menu kopi. Gitu. Oke, jadi memperluas lini produk ya, nggak cuma sekedar yang kayak modelan sirup-sirup gitu ya, tapi juga ada kopinya. Cuman tetap aja Bu, setelah kami analisis gitu ya, walaupun mereka memberikan banyak pilihan menu, preferensi rata-rata orang untuk beli di Mixu itu tetap yang bagian manis, benar-benar yang bagian manis. Kayaknya dia juga memang udah identik sama itu kan, jadi orang-orang datang ke sana ya emang pengen cari minuman yang manis-manis ya nggak sih? Dan spesifiknya memang mereka ke Mixu ini mungkin udah jadi brandingnya mereka juga ya. Jadi ke Mixu itu niatnya untuk beli es krim. Jadi bukan untuk beli minuman segala macam, tapi hanya untuk beli es krim. Itu kayaknya saya deh. Saya ke Mixu itu berapa kali ya? Kayaknya bisa dihitung dengan jari sih. 1 atau 2 kali ya. Dan selalu pilihnya ice cream. Jadi kalau minuman yang manis-manis memang saya agak kurang, agak sedikit menghindari gitu ya. Tapi kalau misalnya ice cream saya mau gitu. Dan beberapa kali saya ke Mixu itu ya saya belinya ice cream. Ibu ke Mixu bareng sama keluarga Ibu? Iya, sama anak-anak saya, sama suami. Dan kalau suami saya memang lebih ke yang tadi, ke kopi ya, ke kopi. Terus kalau saya sama anak-anak ya lebih ke es krim. Berarti testimoni approve ya Bu ya? Approve ya. Udah ada langsung pengalaman keluarganya nih. Betul. Nah itu berkaitan dengan preferensi ya, taste, selera ya, selera konsumennya. Kemudian kalau berkaitan sama loyalitas nih, saya pengen tanya Aca. Karena kan tadi Aca sempat mention bahwa harga produk di Mixu itu sangat-sangat terjangkau gitu ya. Dan kemudian segmen pasarnya itu memang lebih ke anak muda, lebih ke pelajar, mahasiswa gitu ya. Ataupun mungkin keluarga muda kali ya gitu ya, yang pengen konsumsi es krim, konsumsi minuman manis tapi bisa nongkrong itu di tempat yang nyaman gitu kan. Nah kemudian sekarang berkaitan dengan loyalitas Aca. Kalau misalnya harganya nggak semurah itu, nggak seterjangkau itu, apakah menurut Aca kira-kira Mixu masih ramai kayak sekarang? Kalau misalnya ramai kayak sekarang sih mungkin bisa jadi udah turun ya Bu. Mungkin karena yang sekarang aja udah cukup turun kan. Saya udah sering lihat ruko yang tadi ramai seramai itu sekarang udah cukup kosong. Karena ya bahkan jadinya malah jadi ruko yang jualan banyak hal, nggak cuma jualan barang Mixu doang, tapi banyak hal dimasukin situ lah. Mungkin kalau misalnya harganya tidak semurah ini dengan kualitas yang seperti ini agak menurun Bu, karena kita bisa ngasih lihat contohnya di Chat Time ataupun Hop Hop. Mereka masih punya loyalitas, maksudnya masih ada orang yang kayak kalau misalnya datang ke sebuah mall terus bingung beli minum apa ya, Chat Time aja yuk. Iya, gitu ujung-ujungnya kan. kesana ya, Chat Time, Hop Hop gitu kan. Cuman biar gimana pun Mixu ini kan pendatang ya, dan sudah banyak juga sebenarnya produk yang serupa gitu kan. Nah kalau misalnya ternyata harganya masih tinggi gitu, berarti ya tadi targeted segmennya mereka nggak dapet gitu. Jadi kemungkinan akan lebih sulit untuk mereka buat apalagi ekspansi karena lagi. Karena kan mungkin ada pilihan produk yang lain yang kualitasnya lebih baik bisa jadi lebih murah atau dengan harga yang sama dengan mereka tapi itu tadi kualitasnya lebih baik gitu. Ya oke. Berarti dari sisi loyalitas konsumen mungkin nggak terlalu tinggi ya? Iya. Nah ini berkaitan sama hasil analisis kita. Memang di sini kalau misalnya kita lihat tuh ya analisis konsumennya mereka tuh punya loyalitas yang cukup sedang aja gitu. Kayak ya biar gimana pun ini produk manis ya Bu. Kalau misalnya dimakan setiap hari kan gumuh juga ya lama-lama. Bener-bener. Iya, jadi mereka tuh datang kalau misalnya emang
lagi perlu nugas gitu, dan masalahnya ada pergantian preferensi Bu. Ya, kita ngomongin preferensi lagi ya. Jadi sekarang anak-anak Gen Z sekarang itu lagi lebih ke arah kopi. Iya sih. Banget kopi kan? emang lagi kayak apa ya, kayak lagi nge-hype gitu ya. Lagi tingginya banget. Jadi cafe, working space kayak gitu itu kan rata-rata yang mereka offer adalah pasti kopi. nawarin kopi. Iya, instead of sesuatu yang manis. Jadi mulai ada perubahan juga nih dari perubahan selera. Seleranya yang tadinya kita kayak mungkin mixu aja yuk yang manis-manis kan enak gitu kan, lama-lama kayak pengen nugas di suatu tempat yang kayak edgy, yang estetik, kopi gitu kan. Jadi apa sih kalau misalnya ditanya loyalitas mereka ya cukup sedang aja. Jadi kalau misalnya mungkin lagi di akhir bulan ya nggak punya hepeng gitu kan, jadi kita ke mixu aja deh, nggak apa-apa. Oke, menarik sekali. Ada beberapa hal yang kita bahas ya yang berkaitan dengan mixu, mulai dari perilaku konsumennya, kemudian preferensi, selera, kemudian sampai ke loyalitas juga ya. Terus apalagi Aca yang mungkin bisa dibahas yang berkaitan sama mixu? Inovasi ya Bu. Inovasi. Nah tadi kayak kita ngebahas tentang kopi. Kan saya sempat mention si mixu ini launching menu baru. Nah salah satu menu barunya yang coffee tadi. Oke, saya belum pernah nyoba juga sih, cuman feeling saya ini tetap manis. Beda ya dengan kopi kan tuh kayak tetap manis karena dari foto produknya di atasnya tetap ada es krimnya. Gitu. Jadi mungkin tetap ada whipped cream dan seterusnya. Iya, yang kayak gitu tetap manis lah, tapi intinya mereka tuh sebenarnya kita mau coba tetap ngembangin ini produk walaupun kita sudah punya loyalitas, tapi kayak kita nggak mau stop di sini doang. Gitu ya itu kan salah satu cara juga ya, strategi yang dilakukan sama perusahaan supaya mereka tetap bisa bertahan di pasar. Betul. Biasanya ya menyesuaikan dengan sekarang apa yang lagi ngetren, apa yang menjadi selera konsumen gitu ya. Akhirnya mereka mencoba untuk adapt gitu ya, mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan sehingga mereka nggak ketinggalan. Ya, dan saya benar-benar respect sama mixu sih, karena menurut saya ya mereka pinter banget Bu. Pinter yang tadi nentuin konsumennya gimana, terus lokasinya yang mereka bisa taruh di mana, cara promosi yang kira-kira akan masuk ke orang Indonesia itu seperti apa, sama ya tadi walaupun mereka sudah punya loyalitas tapi tetap mau inovasi dan bisa ngelihat arah pergerakan konsumen Indo tuh kemana sih gitu, tapi tetap dengan citranya mereka yang manis dan juga es krim gitu kan. Ya sama seperti kalian, mereka juga pasti riset kan. Iya, mereka juga pasti riset pola perilaku pembelian konsumen Indonesia itu seperti apa, seleranya bagaimana, sehingga mereka bisa mencoba untuk masuk ke situ. Ya, oke, menarik sekali obrolan kita pada siang hari ini Aca. Saya rasa tentang perilaku konsumennya mixu ya. Nah, apakah soulmate di rumah juga merupakan konsumennya mixu? Nah, coba tuliskan pengalaman kalian di kolom komen gitu ya Aca. Mereka suka yang manis-manis juga atau enggak? Mungkin bakal yang manis-manis ya. Karena kalau orang suka mixu pasti manis. Iya, karena mungkin soulmate ya Gen Z juga sih, saya rasa ya. Oh iya betul, karena ya mixu sih isinya Gen Z Bu. Iya, kalau enggak keluarga seperti ibu benar. Oke, terima kasih ya Aca sudah menemani saya ngobrol di siang hari ini, dan soulmate sampai berjumpa lagi di topik-topik marketing berikutnya. Dadah. Dadah. Good day mates. Good day mates. See you.